kalau misalkan ada tempat A itu mau digerebek itu sebelumnya ada tukang bakso yang jadi intel terus bawa HT gitu ya Pak? Iya. Sebenarnya itu rahasia Iya. nggak sih Pak? Waduh. Malah ditanyakan. Iya. Kembali lagi di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas, bener-bener panas. Iya, kita mau kemana ini? Kita mau ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten. Klaten. Yang pasti yang sering grebek itu ya? Iya, kamu Pas pernah ya? PPKM. Ah, grebek hotel ya kamu no. Biasanya siapa yang nggak? Tapi kali ini kita temanya apa Titi? Kita akan membahas mengenai bea dan cukai ilegal khususnya tembakau. Ya, barang kena cukai atau disikat dengan BKC. Betul sekali. Biasanya Satpol PP yang seperti katakan Alvin menggerebek, kita akan gerebek. Let's go. Oke. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Halo, Bapak. Iya. Selamat Sehat siang. Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya. Luar biasa. Karena kita jalan-jalan di kantor Satpol PP, kita akan membahas ya kan. Kita akan talk show bersama Bapak Joko Hendrawan. Ya, terkait penegakan hukum perda yang ada di Kabupaten Klaten dan mengenai tentang BKC, barang kena cukai. Betul sekali. Termasuk juga rokok ilegal. Iya. Oke. Iya. Monggo Pak, kita langsung aja kita ke sana buat talk show. Boleh, monggo silakan. Iya. Ya Sobat Bersinar, seperti yang tadi kita kasih tahu di depan, Titir sama Alvin lagi ada di kantor. Satpol PP Kabupaten Klaten dan bersama komandan tertinggi di Satpol PP Kabupaten Klaten yaitu Bapak Joko Hendrawan. Wah, Luar tepat. biasa. Semangat Pak. Sehat. Iya. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak. Luar Iya. biasa. Ini wajahnya juga sebenarnya agak pusing karena selama pandemi ya Pak, kerja. ya, selama PPKM itu muter terus kayak Siang nggak malam. kepen. Iya. Siang malam. Iya. Ini cari waktunya juga susah beliaunya ini. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai hal yang berbeda, tentunya masih kerjasama dengan Bea dan Cukai ya, Alvin ya. Bagaimana peran Satpol PP terkait dengan Bea dan Cukai ini, apalagi untuk pemberantasan Rokok rokok ilegal. ilegal. Iya. Dan secara khusus ya, memang ini adalah tema dari cukai tembakau. Iya. Betul sekali. Oke, Ya, langsung langsung saja. Iya. Ya, karena Bapak sudah siap ini Pak. Oke, siap. Iya. Terima kasih, Mbak. Jadi sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2018 tentang tugas pokok fungsi Polisi Pamong Praja, bahwa disebutkan di situ mengembang tugas fungsi sebagai penegak perda maupun perkada dan peraturan perundangan lainnya untuk memelihara kepentingan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Dalam fungsinya, di samping mengemban terkait dengan pelanggaran perda maupun perkada dan perundang-undangan lainnya terkait dengan cukai, Satpol PP mempunyai peran penting dalam membantu aparatur bea cukai dalam mengungkap tindak pidana pelanggaran undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Wah, luar biasa, berarti Ya. sudah jelas ya untuk Sobat Bersinar bagaimana tugas dan fungsi dari Satpol PP. Ya. Ya, itu berada di daerah ya. Ya. Nah, Ya. untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. jelaskan program Satpol PP mengenai program pengawasan yang dilakukan ke masyarakat Ya. mengenai cukai tembakau Pak. Ya. Jadi peran penting kita Hmm. dijabarkan dalam program kegiatan pemberantasan barang yang kena cukai ilegal, meliputi kegiatan inventarisasi data informasi, kemudian pengawasan, peredaran BKC ilegal, dan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal. Kegiatan tersebut dilakukan kapan saja setiap didapati informasi baik dari masyarakat maupun media peredaran BKC ilegal, baik selanjutnya dihimpun dan dianalisa sebagai bahan untuk target operasi bersama. Gitu. Jadi Ya. sudah ada tim khusus ya Pak untuk Sudah ada, menganalisa, menghimpun data-data siapa saja nih yang menggunakan rokok ilegal, berarti sudah ada tim khusus Iya, gitu Pak? iya. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan tentang operasi khusus Pak. Iya. Mengenai operasi khusus itu, berarti kayak seperti sebelum penggerbekan atau dan lain-lain ada intel yang mencari informasi Iya, gitu ya Pak? Iya, jadi ada semacam intelijen yang turun ke lapangan, kemudian sebelum melakukan penindakan dengan moto kami Satpol PP humanis, tegas,
melayani dan berintegritas, dilakukan penindakan dengan operasi bersama. Satpol PP secara persuasif memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal dan tidak mengedarkan dan atau memperjualbelikan rokok ilegal tersebut. Karena hal itu adalah tindak pidana dan ada konsekuensi hukumnya. Maka operasi bersama adalah senjata pamungkas dan mengedukasi masyarakat terkait bahaya peredaran rokok ilegal di masyarakat. Jadi di lapangan itu pernah nggak sih Pak ditemui kan tadi juga terjun ke lapangan langsung mengedukasi, pasti kan mentreatment bagaimana cara dari Satpol PP sendiri untuk mengedukasi orang-orang yang dada kutip ngeyel masih tetap kekeh mau menggunakan rokok yang ilegal itu seperti apa Pak? Iya Cara pasti. Jadi setiap kita melakukan operasi bersama, pasti kita temukan barang bukti baik berupa hasil olahan produk tembakau namun tidak bercukai seperti tembakau, rajangan, kemasan, dan rokok ilegal dari berbagai merek. Kemudian didokumentasikan, selanjutnya kan diserahkan kepada aparat atau PPNS Bea Cukai guna penindakan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Sudah puluhan ribu batang rokok ilegal dan dari berbagai merek yang diserahkan ke Bea Cukai untuk barang bukti dan untuk dimusnahkan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten. Ya. Pak, ini jadi pertanyaan ya. Ya mungkin Apa lucu, ini? Pak. Mungkin kan tadi kan sebelum operasi khusus ada intelijensi ya, Pak. Agen-agen rahasia gitu. Berarti kalau misalkan ada tempat A itu mau digerebek itu sebelumnya ada tukang bakso yang jadi intel terus bawa HT gitu ya Pak? Iya. Itu rahasia nggak sih Pak? Waduh. Malah ditanyakan. Iya. Wah, tukang bakso hati-hati kalau ada tukang bakso di depan rumah Anda. Jadi teman-teman Satpol ini sudah terlatih kaitan dengan penyamaran ya. Oh, luar biasa. Ada yang menjadi pedagang asongan, ada yang menjual rokok yang legal, hingga ketika terjadi ditemukan rokok-rokok ilegal itu bisa sebagai barang bukti kemudian dilaporkan untuk melakukan penindakan. Itu harapan kami ke depan. Satpol PP melalui kegiatan operasi bersama ini ditargetkan Klaten bebas dari peredaran BKC ilegal, khususnya produk rokok yang tidak memakai guna menekan kerugian negara dan melindungi masyarakat dari bahaya mengkonsumsi rokok ilegal dan tidak terjebak dalam tindak pidana atau permasalahan hukum yang ada. Berarti sudah jelas ya untuk Sobat Bersinar bagaimana cara-cara peran ya sampai detail ini Alvin sebenarnya itu nggak boleh ditanyain ya jadi tukang tahu bakso Sobat di Bersinar rumah di Anda. lagi di Intel gitu. Hati-hati. Hati-hati tapi ya jangan-jangan tukang bakso yang Anda beli Aduh, bawa HT. untuk ini Pak target adakah sih untuk khususnya untuk penegakan pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Klaten ini ada target khusus nggak dari Satpol PP sendiri Pak? Ya target kita di masyarakat tidak beredar rokok-rokok ilegal. Artinya para pedagang maupun produsen itu sudah mematuhi ketentuan yang sudah berlaku. Jadi tidak menjual rokok yang ilegal dan khususnya yang mengkonsumsi juga tidak merokok rokok yang ilegal. Gitu. Baik Pak, boleh bisa diceritakan Pak mengenai operasi khusus itu yang pernah Bapak lakukan ataupun teman-teman Satpol PP yang pernah lakukan? Begini, kita melakukan operasi gabungan bersama Polri, kemudian Kejaksaan, melakukan penindakan setelah kami mendapat informasi dari intelijen kami yang kami sebar yang menyamar sebagai pedagang asongan atau yang lain. Kemudian dari data maupun bukti yang ada kita melakukan penggerbekan dan itu hasilnya cukup efektif dan itu juga berdampak kepada membuat masyarakat jerah terhadap perilaku yang ilegal tersebut. Mungkin ada hal atau kejadian yang lucu Pak saat operasi gitu. Lari-larian gitu. Kemarin memang kami terjebak dengan salah satu merek rokok yang cukup terkenal, tapi ternyata itu ilegal. Waduh. Itu palsu. Jadi hampir sama. Hampir sama persis. Hurufnya maupun logonya itu mirip sekali, tetapi diplesetkan gitu loh. Sehingga
pembeli itu bisa terjebak bahwa oh ini rokok murah, ternyata hampir mirip produk dari yang bercukai gitu. Jadi jangan mudah tertipu tuh Iya. sobat bersinar ya kan. Walaupun rokoknya terkenal ya, Pak. Betul, Juga iya. masih Iya. ada kecurangan-kecurangan rokok Iya, menjadi iya, rokok ilegal iya. ya, Pak. Wah, bahaya sekali. Untuk Pak. tim khusus di Satpol PP untuk rokok itu berapa jumlahnya Pak kalau boleh tahu? Ada 5 ya dari Kabid Penegakan Gakda, kemudian dibantu kita punya penyidik ya, ada 2 penyidik dan dibantu staf administrasi yang mendata kemudian menginventarisir, termasuk juga intelijen yang kami sebar di masing-masing wilayah di Kabupaten Klaten ini. Oke, luar biasa. Tapi untuk teman-teman yang lain pasti juga ikut serta ya Pak? Iya, iya, iya. Itu bisa menjadi lahan bisnis yang lain juga ya. Untuk kegiatan Satpol PP, jualan bakso. Iya, iya. Cara informasi Iya. sama kalau misalkan ada yang beli. Wah. Lumayan ya buat tambah Iya, tahu. untuk latihan menjelang purna. Oke, Bapak, sangat menarik sekali Iya. untuk obrolan kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Masyarakat Pak. Iya. sebelum kita closing. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Klaten, baik itu konsumen maupun juga pedagang yang memproduksi untuk mematuhi segala aturan yang ada dan hindari barang-barang yang ilegal, khususnya rokok yang ilegal. Taatilah peraturan sehingga dalam berdagang pun, dalam mengkonsumsi pun semuanya akan aman. Gitu. Seperti Bapak, tadi sebelum kita mulai talk show ini, tahu nggak Sobat Bersinar, saya juga menjumpai Bapak sedang merokok, jadi tetap pakai rokok Yang legal. legal, bercukai. Iya. Nggak usah sebut merek ya, Pak. Nggak Soalnya usah, belum nggak jadi usah. sponsor, Pak. Belum jadi sponsor di sana, Pak. Iya, bisa. Siapa tahu habis ini Bapak di endorse ya sama merek rokok. Iya. Oke, sekarang kita tutup. Mungkin sebagai penutup, Bapak Joko Indrawan yang akan menutup, Pak. Iya. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Klaten, tetap saksikan Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi panas.